Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, kembali lagi di segmen valuasi nih. Nah untuk emiten yang akan kita bahas kali ini adalah emiten yang pernah tenar sekali nih iklannya nih, yang terkenal dengan tagline So good is very good. So good is very good. Nah bener banget bosku, emiten apa itu? JPFA atau yang kita kenal dengan JAPFA nih. Nah untuk membahas JAPFA kali ini kita sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Arinda nih. Gimana Arinda? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. So good. So good ya. And I'm feeling good. Oke bosku, supaya nggak ketinggalan infonya dan bisa menjadi insight nih buat investasi bosku, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Oke deh, nah sekarang mungkin sebelum kita bahas nih kira-kira JPFA ke depannya bakal kayak apa. Nah kita bahas dulu nih, kuartal satunya kayak gimana nih selama tahun 2025 ini. Nah, kalau di kuartal 1 ini, itu masih menunjukkan pertumbuhan, Oke. dibandingkan kuartal 1 2024. I feel good. Jadi pendapatan dia itu bertumbuh sebesar 2,92% menjadi 14,33 triliun rupiah, Oh, berarti JPFA bagus banget ya performanya. Benar, jadi masih tetap stabil gitu. Oke. Udah gitu laba bersihnya juga masih menunjukkan pertumbuhan, di mana laba bersihnya bertumbuh 2,35% jadi 680 miliar rupiah, Oh gitu. Berarti ini sebenarnya untungnya lumayan banyak ya. Benar, jadi dia itu tetap stabil lah sesuai sama judul report kita nih, Profitable Resilience. Jadi profitnya tuh tetap stabil gitu. Oke, berarti dia meskipun badai menerpa nih kan, tetap aja yang namanya performanya masih bagus nih gitu ya. Pendapatannya juga oke. Lihat muka saya tidak takut. Nah, Rin. Tapi nih Rin, tadi kan aku bilang emang dia meskipun badai menerpa, pendapatan tetap bagus nih. Tapi kan kalau kita lihat keadaan di pasar sekarang, pasar benar-benar pasar ya. Itu harga ayam tuh turun, Rin sebenarnya. Nah, berarti kan sebenarnya harusnya pendapatan mereka juga ikutan turun kan. Nah, tapi kenapa mereka malah bisa naik nih Rin gitu? Ya, benar. Nah, jadi gini, kan harga ayam di tingkat produsen tuh emang turun ya, bahkan di bawah harga acuan penjualannya gitu. Nah, sebenarnya kalau dari JAPFA ini kenapa dia bisa tetap bertumbuh dan menarik ya bagi kita, itu karena harga bahan bakunya turun harga bahan baku pakannya gitu. Jadi di mana jagung itu tuh di kuartal 1 2025 itu turun harganya berada di kisaran 4.780 per kilo Oh gitu. Jadi kalau di kuartal 1 2024 itu harganya di kisaran 6.130 per kilo Jadi turunnya lumayan. Turunnya jauh ya. Jagung, iya. Terus juga kedelai itu turun di mana di kuartal 1 2025 itu tercatat di kisaran 308 per ton. Atau turun dibanding kuartal 1 2024 di kisaran 350 per ton gitu. Oh gitu. Ini berarti kita bisa bilang sebenarnya ini juga berkat dari efisiensinya ya malah ya gitu. Udah kita cabut. Lumayan buat minum cendol. Nah kan kita tahu ya kalau JAPFA ini didominasi oleh peternakan komersial. Ya, Makanya betul. Penurunan harga bahan baku pakan itu juga sangat berdampak gitu buat JAPFA. Jadi kan otomatis marginnya juga naik ya. gitu. Meskipun ada penurunan harga penjualan ayamnya sendiri gitu. Jadi karena ini emang ayam itu bukan satu-satunya lini bisnisnya JAPFA ya, makanya Benar, jadi ini banyak juga bisnis-bisnis lainnya dia yang menopang juga pendapatannya. This is it. This is what you've been working for. Jadi kan untuk cost-nya ya itu tuh nggak terlalu besar gitu kan, karena kan ada penurunan tadi ya dari jagung dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti mantep banget ya JAPFA nih, karena seperti yang kita tahu dia memang bergerak di bidang perunggas-unggasan ya, tapi bisnisnya nggak cuma jualan unggasnya aja, cuma dia juga seputar unggasnya dikuasain juga, jadi prospeknya oke banget nih bosku. Yes! Come on! Yes!
Nah terus kita juga memperkirakan nih untuk harga jagung di tahun 2025 ini berada di kisaran 6.100 per kilo ya. Terus untuk harga kedelai itu ada di 325 US dollar per ton. Terus ada harga live bird itu di 19.700. Terus ada DOC itu di 6.600. Nah, gitu. Kan terjadi kayak penurunan ya untuk harga bahan bakunya gitu. Itu kami perkirakan sih turun di tahun ini. Ya, nah maksudnya berarti memang ini ada penurunan yang mungkin berlangsung sepanjang tahun 2025 ya Iya, diperkirakan. Nah, sehingga kita juga perkirakan akhirnya di tahun 2025 ini mungkin performanya akan jadi bagus juga nih Bosku, karena harga bahan bakunya murah, cuman ya penjualan tetap gitu. Bener, istilahnya yang menopang laba bersihnya nanti ya adalah penurunan harga bahan baku tadi. Ya. Terus juga ada prospek nih dari pemerintah kan. Kita tahu sendiri ada program MBG ya, makan bergizi gratis. Nah di tahun ini kan pemerintah nganggarin sebesar 171 triliun rupiah aja. Nah sebesar itu di tahun ini aja. Belum lagi di tahun 2027 itu pemerintah menargetkan penerimaan naik jadi 82,9 juta penerima aja. Jadi perkiraan kita ini juga bakal ngaruh nih ke Java karena kan dia ayam boiler dan lain sebagainya ya gitu. Dan juga MBG ini kan pasti proteinnya harus ada ya. Bener. Nah mungkin Java ini mempunyai chance nih untuk menjadi tendernya juga gitu. Alamak, duit nih. Nah Rin, kalau tadi kita udah bicara prospeknya nih Rin ya. Nah sekarang mungkin kita bahas coba resikonya Rin. Mengingat juga kan belakangan ini cuaca lumayan kacau nih kan. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba dia yang sama yang lain. Makan apa, Pak? Makan tahu? Tahu apa? Tahu-tahu dia dengan yang lain. Nah ini gimana nih Rin kalau gitu Rin? Nah itu tadi mungkin resiko cuaca ya itu kan bakal mempengaruhi, dimana kalau hujan terus nih kan harusnya nih misalnya ini kan kemarau nih harusnya tapi ternyata hujan terus gitu nggak berhenti itu juga bakal ngaruh ke harga bahan baku takutnya nanti suplainya akan berkurang kan karena kan hujan terus nih. Iya takut gagal panen ya Rin. Bener, terus jadi harganya bakal naik gitu. Rugi dong. Yang bener aja. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga ada resiko tertahannya daya beli kan, dimana kita tahu betul. nih akhir-akhir ini kayak daya beli itu kok susah banget gitu kan. Apalagi terasa carut marut banget ya. Bener, banyak pinjol lah segala macam. Jadi masyarakat duitnya nggak buat konsumsi yang benar gitu, istilahnya malah buat yang lain gitu. Lari ke Kamboja. Hartamu akan habis. Terus juga yang ketiga itu ada risiko perubahan kebijakan ya, dimana kan kita tahu untuk harga pangan gitu kan ada harga acuannya ya dari pemerintah gitu. Jadi itu bakal ngaruh lah ke pendapatan dan laba bersihnya Java sendiri gitu. Oke, berarti resikonya ternyata nggak cuma cuaca ya, ada daya beli masyarakat yang lagi turun juga gitu dan lain-lain. Oke Rin, kita udah bahas risikonya, kita udah bahas prospeknya, kita udah bahas kenapa performanya bagus nih di kuartal 1. Sekarang yang paling tunggu-tunggu Rin, valuasinya kayak gimana Rin? Nah, kalau kita lihat sampai di akhir tahun ini, itu kita memprediksi Java itu ada di harga 2.320. Oke. Dan sekarang masih di kisaran 1.600 sampai 1.700. Oke, Jadi berarti masih naiknya lumayan jauh ya. Iya, benar. Nah, kita ngitungnya dengan relative valuation itu EPS-nya di 284 ya. Terus juga PI-nya bakal di 8,16. Oke. Nah, kalau kita lihat di harga sekarang ini, Java ini sebenarnya masih murah ya. Oh iya, masih murah banget ya. Karena PI-nya ada di kisaran 6 kali gitu. Padahal rata-rata PI-nya selama setahun itu ada di 8,25 kali. Oh gitu, belum nyampe ya malah ya. Belum nyampe. Jadinya tuh sekarang masih murah gitu. Kalau Bosku masih pengen hold untuk jangka panjang itu masih menarik. Oh, masih oke banget ya. Hey, that's pretty good.
Nah, terus kan tadi kan valuasi aja. Mm-mm. Nah, untuk kinerjanya itu kita perkirakan pendapatan di tahun ini Hmm. akan berada di kisaran 59,8 triliun rupiah aja. Oke. Dengan laba bersih di 3,3 triliun rupiah. Wah, gede juga nih. Bener. Berarti emang sebenarnya kalau buat long term nih ya bosku, buat bosku yang punya duit dingin ya, masuk, hold, nanti duit bosku terbang bersama ayam-ayam Jatva nih. Lu bisa aja. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal Japfa nih bosku. Semoga bisa menjadi insight nih buat portofolio bosku nih, karena ternyata Japfa ini lagi banyak banget keuntungan nih, ya kan, keadaan yang menguntungkan untuk Japfa tersebut. Nah bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Arina nih yang sudah Iya, membahas sama-sama, Japfa Eja. secara lengkap ya kan. Nah sekarang kita ucapkan juga terima kasih kepada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investing Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.